Hai anak-anak semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi pada kelas seni budaya hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini belajar tentang materi penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Jadi, ikuti video ini sampai selesai ya. Oh ya, anak-anak, berikut adalah peta konsep pada pembelajaran kali ini. Dan berikut adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Baik anak-anak, jadi sebelum kita masuk pada materi inti, tahukah kalian, apa itu ragam hias? Jadi ragam hias adalah bentuk-bentuk dasar hiasan yang biasanya disusun secara berulang-ulang sesuai pola tertentu, diterapkan pada karya seni atau kerajinan dengan tujuan untuk memperindah atau menghias. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain. Ada dua jenis serat yang digunakan yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami seperti kapas, sutra dan wol. Sedangkan serat buatan seperti nilon, polyester dan dakron. Baik anak-anak, jadi poin pertama yang akan dipelajari adalah penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dalam membuat bahan tekstil, bisa dilakukan dengan alat tenun tradisional maupun yang modern. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Jadi secara umum membatik adalah sebuah teknik menahan warna dengan lilin malam secara berulang-ulang di atas kain. Namun, pada perkembangannya, batik dibuat menggunakan teknik celup, sablon, dan printing. Menenun. Menenun adalah proses membuat suatu lembaran kain dari benang dengan cara dianyam. Menyulam. Menyulam adalah menghias kain dengan menjahitkan benang pada kain secara dekoratif. Yang terakhir yaitu melukis. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Masih semangatkah anak-anak? Pak berharap semuanya masih semangat ya. Nah, jadi pada bagian kedua kita dapat mempelajari jenis dan sifat bahan tekstil. Bahan tekstil memiliki keanekaragaman jenis dan bahan dasar yang berasal dari alam maupun buatan. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Berikut adalah beberapa jenis dan bahan tekstil beserta sifatnya. Katun. Katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Wol. Wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, dan apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Sutra. Sutera memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, kuat. Bahan sutera banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Tekstil dari bahan polyester dan nilon. Tekstil dari bahan polyester dan nilon memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Baik anak-anak, berikut adalah jenis dan bahan pewarna tekstil. Bahan tekstil dapat diberi warna baik dari bahan pewarna alami maupun buatan. Masing-masing bahan pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda. Pewarna alami memiliki sifat mudah luntur dan mudah pudar, karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Sedangkan bahan pewarna buatan memiliki sifat tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Pewarna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia, misalnya naptol dan indigosol. Nah anak-anak, jadi materi kita yang terakhir yaitu, teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda, misalnya, sulam, batik, sablon, tenun ikat, bordir, dan songket. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil misalnya, dilakukan pada kaos oblong. Kaos oblong dibuat dari bahan yang menyerap cat. Dan bahan pewarnaan yang digunakan misalnya cat tekstil, atau cat sablon dengan alat kuas. Berikut ini adalah tahapan penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Pada video ini sebagai contoh produk kaos oblong, dengan teknik menggambar.
Baik anak-anak, jadi pada tahap pertama, buatlah sketsa ragam hias yang sudah dipilih. Tahap kedua, gunakan kayu triplek atau karton tebal sebagai alas kaos, dan letakkan di dalamnya agar tidak tembus ke belakang. Terus pada tahap yang ketiga, berilah warna pada ragam hias. Dan tahap yang terakhir, keringkan hasil gambar pada sinar matahari atau gunakan pengering rambut atau hair dryer. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, ada tugas yang perlu kalian kerjakan di rumah. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.